anggaran di Indonesia ini, pemerintah di Indonesia ini luar biasa buruk. Tapi sebenarnya bukan cuma anggaran pemerintah, anggaran DPR juga ya. Terlalu banyak uang kebuang-buang percuma. Kita bicara triliunan rupiah ya. Karena ada orang-orang yang selama ini justru menjadi kaya, bisa memperoleh banyak keuntungan dari sistem yang yang berantakan ini, Iya, yang sangat boros ini. Pemerintah ini perlu lagi melakukan konsolidasi ya. oke. Ini belum sampai 4 bulan kali, udah belum sampai 5 bulan, tapi udah ketahuan tuh, udah bisa teridentifikasi di mana loopholes-nya, di mana Setuju. cacat-cacat yang harus segera diperbaiki. Hmm. Padahal sikap masyarakat kepada pemerintah itu akan sangat ditentukan oleh knowledge dia, pengetahuan dia. Begitu dia merasa bahwa memang pemerintah ini mengabaikan kita, maka sekarang terjadilah gerakan apa yang pindah itu, apa? Hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Singkat berita, masih bersama Ade Armando. Bang Ade, terima kasih waktunya. Kalau ada kebijakan pemerintah, saya izin nanya dulu sama Bang Ade Armando sebagai bagian dari koalisi, walaupun Ya. di pemerintahan ada beberapa sih ya menterinya. Salam sama Raja Juli, ya, Siap. Pak Menteri Ya Kehutanan. di sini aja kita bilang. Pak Menteri Kehutanan, ya. Bang Tony ada salam dari Bayu. Iya, udah lama juga gak ketemu. Ya. Tapi Bang Ade, saya mau bicara secara umum kebijakan pemerintah menurut Bang Ade dari sisi komunikasi politik, ini bidangnya Bang Ade juga. Gini, kan publik ngelihat ada beberapa kebijakan. Yang paling akhir pengetatan anggaran melalui Inpres tahun 2025 yang sekarang di hold dulu nih. Mungkin karena dampak-dampaknya mulai didengar sama Pak Presiden yang mengeluarkan instruksi, wah kena ke rakyat saya juga nih. Tenaga honorer dikurangi, Komisi Yudisial kemungkinan hanya bisa bayar gaji sampai Oktober dan nggak bisa melakukan seleksi hakim agung. BNPB mengadu ke DPR tuh, saya dengar-dengar juga. Aduh, nih kalau ada bencana, kami akan sulit nih melakukan koordinasi dengan BNPD di daerah dan segala macam untuk menolong. Nah, apa yang terjadi? Bang Ade ngelihat apa sih komunikasi dari pemerintah ini berkaitan dengan kebijakannya? Bagi saya harusnya kan dipikirkan matang, baru kemudian dikeluarkan. Atau ada yang nggak jalan sesuai instruksi? Bang Ade? Dua-duanya. Dua-duanya itu begini. Saya termasuk orang yang sangat setuju kalau ada pengetatan anggaran ya. Ya. Anggaran di Indonesia ini, pemerintah di Indonesia ini luar biasa buruk. Tapi sebenarnya bukan cuma anggaran pemerintah, anggaran DPR juga ya. Terlalu banyak uang kebuang-buang percuma. Kita bicara triliunan rupiah ya. Orang bikin perjalanan dinas enak jidatnya gitu ya. Orang-orang bikin program-program yang nggak ada gunanya, bikin acara pemerintahan tuh harus di hotel, di apa gitu ya. Itu real. Dan ada proyek-proyek yang ngada-ngada gitu ya. Harusnya nggak perlu ada, dibikin juga ya. Nah ini semua memang harus ditertibkan. Dan saya rasa Pak Prabowo itu punya informasi dari banyak orang yang mengatakan bahwa Pak begini Pak ya, ini terjadi di kementerian bla bla bla. Nah barangkali yang salah kali ini adalah bahwa yang Anda sebut pertama, yaitu harusnya memang dibicarakan secara internal dulu dengan tim, barangkali ada core grupnya lah ya di pemerintahan, politbironya gitu ya, orang-orang terpentingnya untuk duduk sama-sama dan bilang, termasuk Bu Sri dan seterusnya, untuk bilang ini gimana caranya ya agar semua ini bisa kita tertibkan ya. Karena ketika ini sekarang disampaikan disampaikan secara sangat sederhana, kita akan melakukan pengetatan anggaran ya. Kayaknya, tapi saya minta maaf buat pemerintah kalau ternyata sebetulnya itu sudah dilakukan. Masing-masing kementerian itu harusnya diminta untuk mengatur itu di masing-masing kementerian ya. Karena yang paling mengerti persoalan-persoalan di masing-masing kementerian adalah orang-orang kementerian itu sendiri daripada dari pusat si Pak Prabowo-nya atau siapa gitu ya. Tentu saja di dalam masing-masing kementerian ya ada banyak malingnya. Nah, gimana caranya agar para menteri yang baru ini
ya, bisa mengidentifikasi dan memilih siapa yang sebaiknya memikirkan tentang penghematan di masing-masing kementerian ini, Oke. ya. Karena nggak bisa digeneralisasi, pokoknya semua pengeluaran yang terkait dengan perjalanan dinas itu dihabisi. Iya. Misalnya kayak tadi yang Anda bilang kan, itu tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan, ketakutan bahkan. Jadi itu pertama ya. Oke. Jadi ada persoalan memang belum matang nih, udah keluar, udah dinyatakan. Kalau saja ini disiapkan secara lebih seksama dulu selama beberapa bulan, walaupun barangkali bisa dikatakan bahwa pemerintah sedang berencana ya Iya. untuk melakukan ini. Tolong tolong dukung dan tolong beri masukan dan tolong minta media massa untuk mengabarkan kepada publik dan media massa menyampaikan apa yang mereka kumpulkan di publik kepada pemerintah. Ini loh Pak yang terjadi. Ya. Iya. Jadi perlu ada pematangan. Saya mungkin akan dibilang sok tahu lu ngatur-ngatur begitu ya. Saya cuma mau bilang theoretically speaking nih ya. Secara awam saya akan mengatakan kalau aja lo siapkan ini dengan lebih seksama dan hati-hati mungkin tidak terjadi reaksi yang terlalu berlebihan termasuk dari DPR. Ya. Tapi yang kedua Anda kan bilang bahwa ini ada yang miss gak sih ini ya? Banyak pasti. Iya. Pertama-tama kita harus sebut. Mungkin instruksinya saya duga gitu. Ya. Instruksinya jangan-jangan cukup jelas. Cukup jelas. Tapi penerapannya kurang pas gitu. Saya bahkan tidak mau membela pemerintah sebaik itu. Saya bilang barangkali memang instruksinya belum cukup jelas justru. Jadi standar operasional prosedurnya itu belum cukup jelas. Wah, 1, 2, 3 harus ini, harus ini, harus ini. Itu barangkali, ini lagi-lagi barangkali. Kalau pemerintah ternyata mengatakan bahwa enggak itu sudah kita lakukan, kasih tahu ke kita, kasih tahu kepada publik. Kan di sini ada Pak Hasan Asbi nih, ya, yang adalah apa namanya kantor komunikasi presiden apa namanya itu ya? Iya. Itu kan ya sampaikan kepada publik ya bahwa ini sebenarnya sudah dilakukan tapi menterinya yang bandel atau menterinya udah baik di bawahnya yang bandel. Tapi pertama-tama yang harus disebut adalah bahwa yang harus selalu dipertimbangkan, diingat masak-masak oleh pemerintah pusat adalah bahwa begitu ini dilakukan dan secara benar ya, misalnya secara seksama, secara hati-hati, secara terencana gitu ya, by plan, systematic plan, harus diingat bahwa akan ada banyak orang yang terkena. Iya. Dan bukan orang yang terkena seperti yang Anda katakan, orang-orang kecil yang dipecat karena salah strategi, salah kebijakan, tapi karena ada orang-orang yang selama ini justru menjadi kaya, bisa memperoleh banyak keuntungan dari sistem yang berantakan ini, Iya. yang sangat boros ini. Ya, di satu sisi saya tentu kita pasti deh didukung sama pemirsa singkat berita kalau berkaitan bahwa pengetatan ini harus tepat sasaran. Karena memang yang kita tahu lebih dan kurang itu banyak kecurangan terjadi di sana di titik itu. Nah, ini harus dilaksanakan dengan baik. Masalahnya kan gini, Bang Ade. Ini lagi nih dari komunikasi pemerintah kepada publik ya, kepada kita semua. Awal tahun dari sebelum akhir tahun ya menjelang awal tahun itu kita ribut tuh. Katanya pajak mau naik 12%. Akhirnya pajak barang mewah yang naik 12%. Jadi ada perubahan, ada revisi. Belum lama lagi distribusi gas melon, gas 3 kg dari Kementerian SDM. Harus begini, ternyata berubah lagi. Jadi begitu, cuman ada revisi lagi. Saya khawatir ini juga begitu. Karena pembahasan DPR dengan kementerian dan lembaga negara di hold dulu. Mungkin kita tunggu lagi apakah kementerian dan lembaga negara harus kocok ulang lagi tuh skala prioritas mereka agar cocok dengan impres itu. Kalau begini terus, nggak baik kan buat pemerintah. Saya nyebutnya di singkat berita, ini pemerintahan jadi maju mundur nih kebijakannya. Ntar nggak maju. Kita kan maunya Indonesia maju. Jangan maju mundur kan Bang Ade. Anda melihatnya? Setuju. Ya jadi kan? gini, memang pemerintahan Prabowo ini itu kan mewariskan atau mewarisi ya, yang dari pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah PR
yang memang harus diambil keputusannya pada saat ini, dan keputusan-keputusan yang diambilnya bisa jadi sebetulnya keputusan-keputusan yang tidak disukai oleh masyarakat, Ya, termasuk IKN kan, ya, ya. Tapi Anda menyebut beberapa contoh yang sebetulnya merepresentasikan persoalan-persoalan yang berbeda. Pertama, ketika Anda bilang PPN itu, kita kan harus ingat bahwa ini bahkan bukan karena pemerintahan Jokowi, tapi karena DPR-nya memutuskan bahwa saya lupa persisnya angkanya, udah koreksi, diputuskan DPR, ya, betul. ya, dan harus dijalankan pada tahun 2000, taruhlah 2025, misalnya ya, atau 2024. Jadi pemerintah Prabowo memang nggak punya pilihan, harus dijalankan. Wong DPR udah bilang begitu, kecuali DPR mengoreksinya. Tapi Anda bisa lihat betapa tanda petik pintarnya pemerintah. Mungkin Prabowo atau mungkin Bu Sri Mulyani, saya nggak tahu. Yang berpikir, ya udah kita naikin, tapi kita naikin saat ini kepada barang mewah dulu. Jadi kita tetap menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang. Untuk kasus PPN ini justru pemerintahan Pak Prabowo sempat menelaah ulang begitu ya, Ya. untuk ini. Oke. Tapi kan nggak boleh ditolak. Ya. Ini udah diamanatkan. Udah ketok palu. Udah ketok palu. Iya kan. Jadi dalam hal ini saya akan melihat ini sebagai sebuah contoh yang baik sekali tentang. Ada partai yang udah ikut setuju, sekarang kritik. Jangan senyum-senyum dong. Bener kan saya? Iyalah. Ya ini kalau kita tapi sebut, kan nggak enak kalau nyebut partai ini karena kok Anda anti sekali sih dengan partai itu. Ya, itu kata Bayu, dia itu dulu pernah dukung, tapi sekarang jadi orang terdepan untuk menolaknya. Anyway, iya. itu satu contoh. Iya. Nah, akan halnya kasus gas 3 kilogram. Kalau Bang Ade lihatnya? Itu sih salah Pak Bahlil aja. Oh. Ya bukan Pak Bahlil, ya mungkin timnya lah ya. Ya sebetulnya seharusnya ketika kebijakan itu ditetapkan sudah bisa terbayang sebelumnya akibat-akibat negatif sudah diantisipasi. Sudah bisa diantisipasi. Akibat negatifnya apa? Ya, memang nggak mungkin lah kita berharap bahwa pendistribusian gas 3 kilogram itu dilakukan dengan cara yang sekarang yang ditetapkan oleh Pak Bahlil. Itu kurang mikir aja, kurang berpikir panjang. Karena kan orang jadi berpikir, masa kebijakan kayak gini nggak didiskusikan dulu dengan pemerintah? Persis. Tapi itu kan pemerintah. Artinya nggak dibicarakan sama presiden. Dan kata Pak Bahlil, saya nggak nih. Memang Pak Prabowo nggak tahu. Tapi itu benar nggak? Benar. Saya juga benar. Kalau Pak Bahlil sampai bilang begitu. Iya. Tapi saya mau bilang gini, kan emang hal semacam ini nggak usah dibicarakan dengan presiden. Hal semacam ini bisa diselesaikan oleh timnya Pak Bahlil. Nah, saya tuh heran kenapa, itu kan pasti saya membayangkan ada diskusinya dulu. Ketika diskusi ke arah keputusan, kan ada orang yang menyampaikan, gini loh gagasannya, ketika itu disampaikan kok nggak ada yang angkat tangan ya? Iya. Di antara peserta Jangan-jangan akan terjadi seperti ini. Pak, kayaknya sih kalau itu diterapkan, itu mau nggak mau orang harus berjalan 2,5 kilometer, 5 kilometer untuk bisa memperoleh gas 3 kilogram. Itu kan nggak mungkin, ya. Atau itu kan terlalu membebani rakyat. Masa nggak ada yang bisa terpikir sejauh itu sih? Jadi poin saya adalah ini bad governance saja. Iya. Ya. Sampai akhirnya justru Pak Presiden Prabowo katanya turun tangan. Persis. Perintahkan, kembalikan saja seperti itu. Dan itu kan menggelikan jadinya. Jadi di kasus ini justru lagi nih ya, pemerintahan dalam hal ini Presiden Prabowo-nya turun tangan untuk ikut menyelesaikan. Yang harusnya nggak perlu. Harusnya nggak perlu. Masa setiap urusan kementerian harus melibatkan Pak Prabowo dulu untuk bisa menyelesaikannya. Nah, tapi kembali ke tadi, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pemerintahan yang masih baru lewat 100 hari kan ya. Iya. Itu harus segera melakukan konsolidasi lagi. Setuju. Untuk mencegah ini nggak boleh lagi terjadi ya. Karena apapun pajak bahwa itu dari yang diwariskan dari keputusan DPR yang lalu, ini di kementerian sebetulnya tetap aja
saya publik ngelihatnya ini pemerintahan masalahnya, itu. Pemerintahan. Itu makanya nggak boleh lagi terjadi hal semacam ini. Jadi saya melihat ini sebagai kasus yang agak berbeda dengan misalnya keputusan untuk, keputusan apa tadi, efisiensi anggaran, Ya, ya. mhm, Ini adalah sebuah keputusan yang besar memang diambil oleh Pak Prabowo, tapi kemudian jadi masalah tidak disiapkan terlebih dahulu rencana-rencana strategisnya ya ya, secara matang. ya, Nah, ini yang harusnya kita lakukan dan yang terjadi adalah sekarang, tadi saya kembali kepada penjelasan lebih awal, ini tentu saja menyakitkan orang-orang yang selama ini justru, diuntungkan oleh inefisiensi mmm, pengelolaan anggaran pemerintah. Mereka memang ingin ingin agar inefisiensi ini berjalan terus ya, 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 karena dari sanalah saya bisa memperoleh, harta kekayaan saya ya. Nah, orang-orang ini akan terus mencegah jangan sampai ini digolkan. ya, Jadi bayangkan kalau Anda selama ini adalah orang yang, udah bisa menghitung dari awal tahun nih, setahun ini saya akan memperoleh pemasukan dari perjalanan dinas kira-kira sekian, dari ini sekian, dari ini sekian, terbayang, tiba-tiba dibilang, "Ini di-stop ya." mhm. Anjing nih gini ya, iya kan? Iya, Atau misalnya kita hilangkan kertas ya, "Hah? Selama ini gue justru dapat keuntungan dari penggunaan kertas." Nah, orang-orang ini menurut saya, dalam dugaan saya, akan melakukan, propaganda anti efisiensi dengan cara yang sedramatis mungkin. Sehingga seringkali apa yang kita dengar di, media sekarang, itu ketika dicek sebetulnya tidak terjadi, ya. Jadi sebagai contoh, kalau efisiensi itu tidak termasuk di dalamnya adalah, eee eee, apa namanya, saya lupa istilahnya, tapi kayak gaji pegawai, iya, nggak akan ada yang namanya pengetatan anggaran tuh wujudnya orang diberhentiin, ya. Saya nggak tahu apakah ini juga mencakup para honorer ya, iya, tapi yang jelas kalau buat orang-orang yang sudah memperoleh, posisi dalam mhm, dunia dalam pemerintahan, harusnya mereka aman, aman, ya, dan tidak akan ada pemotongan gaji. Ya, tidak akan ada pengetatan anggaran di sana tidak berarti bahwa pemasukan yang selama ini sudah mereka peroleh akan dipotong. Kecuali yang tadi illegal ya, illegal activities-nya. Nah, tapi kan sekarang terjadi nih, ya, cerita-cerita yang luar biasa mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap kita semua. Termasuk di dalamnya soal, Anda ingat kasus di Dikti, ya, iya, mhm, apa sih namanya, bukan Dikti ya, pendidikan tinggi kan ya? iya, Ya, pendidikan tinggi, Kemendikti sekarang, ya yang sampai rame betul ada seolah-olah demo terhadap, menteri menterinya, yang dikatakan, tidak menghargai, pegawainya karena dia memaki-maki dan seterusnya. ya, Tapi kemudian ketika kita dengar apa yang saya nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi atau mana yang tidak sesungguhnya terjadi, tapi sebuah versi lain beredar dan itu bukan versi yang datang dari Pak Menterinya ya, iya, tapi dari orang-orang di dalam diktinya sendiri yang mmm, mengatakan bahwa, iya sebetulnya selama ini justru memang tidak sudah terjadi inefisiensi dan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri itu adalah, kita disiplinkan dong apa yang iya. terjadi di sini." Ada hubungannya dengan yang bersangkutan dipindah tugaskanlah Ya, ya, cuman sekedar itu dan dia mhm, dipindah tugaskan karena menurut si menteri, she did not perform well gitu loh. Ya, kalau caranya begini memang Anda sebaiknya pindah aja ya. Dan orang ini kemudian mengangkat isu ini sehingga sedemikian meledak sehingga seolah-olah ini adalah sebuah kezaliman dari Pak Menteri iya, ya. Tapi poin saya begini, saya lagi-lagi akan mengatakan, tapi belum tentu juga cerita yang saya utarakan barusan itu benar ya. iya, Bisa jadi mhm, sebetulnya memang Pak Menterinya yang songong gitu, sok iya, mencat-mencat orang, ganti ini, ganti itu. Tapi juga ada versi yang bilang sebetulnya nggak gitu. Nah, masalahnya kita ya sayangnya media massa kita juga nggak memberikan, report yang cukup ya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita semua serba percaya pada hoax, pada disinformasi, pada penyebaran isu dan segala macam. Tapi intinya kembali ke isu yang Anda angkat tadi, menurut saya memang sekarang ini si pemerintah ini perlu lagi melakukan konsolidasi ya. oke, Ini belum sampai 4 bulan kali, udah belum sampai 5 bulan
Tapi udah ketahuan tuh, udah bisa teridentifikasi di mana loopholes-nya, di mana Setuju. cacat-cacat yang harus segera diperbaiki. Jadi untung juga ini semua terjadi sekarang supaya jangan sampai terlalu berlanjut. Nah, jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan yang lain, apalagi yang betul-betul kebijakannya harus pahit bagi Betul, rakyat, betul. komunikasinya mesti matang betul Harus kan. matang betul. Iya. Si kebijakannya harus matang betul, komunikasinya kepada publik juga harus matang betul. Iya. Ini bukan karena saya dosen komunikasi ya, Iya. tapi seringkali memang dalam kasus-kasus pemerintahan kita, persoalannya bukan pada si policy itself, tapi bahwa itu tidak disampaikan secara benar kepada publik. Padahal sikap masyarakat kepada pemerintah itu akan sangat ditentukan oleh knowledge dia, pengetahuan dia. Begitu dia merasa bahwa memang pemerintah ini mengabaikan kita, maka sekarang terjadilah gerakan apa yang pindah itu, apa? Hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ya saya, Iya, buat tahu tuh ya. ya itu Anak-anak muda kita mau cari kerja atau mau melihat peluang-peluang di luar negeri dulu. Iya, Iya. bagus juga sih kalau mau cari kerja di luar negeri, Iya. kalau bisa ya. Kalau bisa. Cuman buat saya ini adalah cerminan dari kemarahan kali ya, kekhawatiran, kegalauan akibat informasi yang tidak cukup lengkap tiba pada diri mereka ya. Ya sayang. Ya, saya udah dapat analisa Bang Ade dari seorang pakar komunikasi. Terima kasih. Sekarang saya mau beralih sebagai politisi. Nggak enak menyinggung soal efisiensi anggaran ini kalau nggak menghubungkannya dengan kalau Pak Jokowi itu kenapa ya selalu seksi aja. Jadi saya singgung aja sedikit mumpung ada Bang Ade. Ada proyek IKN kan yang Pak Jokowi berharap ini bisa dilanjutkan. Prabowo Gibran di kampanye udah bilang kami lanjutkan. Dan sekarang juga terimbas dengan efisiensi anggaran infrastruktur di Kementerian PU. Di hold juga. Ini jadi mengundang spekulasi kan Bang Ade. Anda menebak IKN akan bisa jalan lagi setelah ada kalaupun diminta Kementerian PU membuat skala prioritas. Kalau iya, pasti publik jadi berpikir aneh-aneh lagi. Ini kita berandai-andai. Gimana Bang Ade? Kayaknya yang kalau berhubungan sama Pak Jokowi nggak bisa dihambat gitu. Nggak bisa dihambat karena ketika itu belum ada kebutuhan yang sangat real. Atau gini deh, sebetulnya kita tahu semua, bahkan saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya termasuk orang yang agak ragu-ragu, agak khawatir. Soal? Ya bisa nggak sih ini dilakukan? Ya. Atau pada saat ini pas nggak ini diprioritaskan? Ya, kita bicara tentang 2019 kan, ketika pertama kali ini diangkat kan. Gila ya Pak Jokowi. Tapi kan sebetulnya kita selalu bicara tentang, tapi policy ini untuk apa sih sebetulnya? Ya. Kita udah tahu bahwa di Indonesia ini sebetulnya dananya itu cukup. Ya. Kayak misalnya kita tadi bicara tentang efisiensi anggaran. Bayangin efisiensi anggaran ini bisa mencapai, saya lupa berapa puluh triliun yang dibicarakan oleh pemerintah. Targetnya 309,7. Bayangin. Iya. Artinya selama ini, taruhlah angka ini sebuah angka yang gile loh gitu ya. Ya, taruhlah separuhnya aja. Separuhnya ya. 150-an T, 150 bukan main udah. Bukan main kan. Bayangin, ada 150 T yang sebetulnya bisa dihemat. Ya. Nah jadi artinya gini, kalau korupsinya bisa dihajar, inefisiensinya bisa diatasi, ya, kita sebetulnya bisa jauh lebih kaya daripada apa yang kita sudah capai sekarang ini. Jadi ketika itu muncul, yang ada di kepala kami sebagai para pendukung Jokowi adalah ini gila ya, tapi argumennya Pak Jokowi itu sangat benar, sangat tepat. Kita terlalu lama menjadikan Jakarta dan Jawa sebagai magnet dan membiarkan daerah-daerah di luar Jawa, apalagi Indonesia Timur, itu sebagai daerah-daerah yang nomor 2, nomor 3, tidak masuk dalam skala prioritas. Jadi harus diambil sebuah keputusan yang tepat. Apalagi Jakarta ini memang kita tahu semua lah. Ini udah overload, udah kepenuhan, dan harusnya tidak lagi menjadi magnet utama dalam hal menyerap orang-orang dari berbagai daerah untuk mengambil jalan
eee, nasib hidupnya gitu ya, Hmm. oke. Jadi itu sepenuhnya make sense, memindahkan, magnet di Indonesia ini dari Jakarta ke daerah lain, Hmm. oke. Tapi kemudian ada Covid ya, jadi nggak jadi dijalankan sampai 2022 kalau nggak salah baru jalan lagi kan, Ya, ya. Nah sekarang adalah masa di mana udah real nih, udah dibongkar daerahnya, udah diratakan, udah dibikin jalannya, udah udah ada kelihatan kok. udah kelihatan. Hmm. Sekarang mulai tahapan di mana kita membangun si kota itu sendiri, si Nusantara itu betul-betul sebagai pusat politik Indonesia, ya. Ketika itulah mulai berbicara tentang sesuatu yang akan ada efek langsungnya kepada masyarakat. Misalnya apa? Misalnya, ya orang sekarang mulai harus berkantor di sana. Salah satu yang paling kena kan ASN. ASN yang di Jakarta, all of a sudden, kalau saya sih memang saya udah bukan ASN lagi kebetulan. Dan kalaupun saya ASN, saya tuh ASN-nya di UI. Hmm. Jadi, saya tidak membayangkan UI dipindahkan ke sana. Hmm. Ya. Tapi kalau Anda adalah pegawai Kementerian Keuangan, Anda adalah pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bla 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 bla, keuangan, kehutanan, Anda harus pindah ke sana. Ini kan menimbulkan kegalauan luar biasa. Nah, lagi-lagi teori saya adalah ini menimbulkan kegoncangan, menimbulkan disonansi di dalam diri masyarakat. Dan mereka berharap bahwa ini harus ditolak, Ya. ya. Saya nggak kepengen pindah. Padahal itu diperlukan. Ya. Tapi ya. Maksud saya gini, do something dong buat kepentingan kita bersama. Anda harus pindah dari Jakarta karena Jakarta udah nggak sanggup lagi menanggung posisi sebagai pusat politik. Nah, karena itu saya percaya ini tetap bertahan di pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi ada persoalan real, anggarannya cukup atau enggak? Nah, kalau anggarannya nggak cukup sekarang, ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Ya udah, kita nggak usah terlalu terburu-buru untuk memaksakan agar tahun ini juga udah pada pindah nih, ya. Kan masih ada tahun depan, Jadi masih ada Bang tahun Ade depannya yakin nih. skala prioritas mungkin ada perubahan begitu ya? Mungkin ada perubahan Hmm. yang adalah biasa-biasa aja, ya. Tapi bahwa kita akan pindahkan IKN ke Nusantara, Iya, itu akan itu akan dilanjutkan. dilanjutkan. Nggak Ya. usah khawatir karena saya sih dengar orang-orang yang terus mengkampanyekan, ya udah tinggalkan aja Nusantara. Ini yang nggak mau Prabowo mau Jokowi akrab terus. Itu dia. Orangnya itu juga sih. Oh, oke. Enggak, tapi ini lebih luas lagi karena Ya. orang-orang yang tidak ingin pindah ke sana. Oke. Saya balik ke efisiensi anggaran yang pemerintah sudah putuskan. Itu kan salah satunya prioritasnya untuk makan bergizi gratis. Apa tanggapan Bang Ade? Orang banyak mengkritik, kenapa sih maksain makan bergizi gratis di seluruh Indonesia? Banyak kota sebetulnya mungkin nggak perlu makan bergizi gratis. Sehingga prioritas itu bisa digunakan untuk yang lain, penghematannya bisa lebih manusiawi dalam tanda petik di setiap kementerian dan lembaga negara. Orang yang menganggap makan bergizi gratis itu tidak diperlukan, itu pasti datang dari kalangan menengah ke atas yang tidak pernah tahu betapa beratnya hidup menjadi rakyat jelata di Indonesia ini. Ya, banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang memang mengalami kesulitan dalam pertumbuhan, bahkan dalam berprestasi di sekolah itu karena nggak dapat makanan. Ya, dan yang nggak dapat makanan yang cukup maksud saya. Ya bisa makan tapi tidak bergizi dan tidak gratis kan. Ini betul-betul sebuah langkah yang luar biasa dari pemerintah Pak Prabowo. Saya semula juga punya ketika di zaman kampanye dulu nih, kan Prabowo mulai muncul dengan ini di masa-masa setahun 2 tahun sebelum akhirnya dia terpilih kan. Ya. Saya juga menganggap gila gitu ya. Tapi terus saya belajar tentang pertama di negara lain. Ternyata bisa ya. Bisa nih, ya. Dan itu dilakukan bahkan di negara-negara yang secara ekonomi sudah maju, ya. Artinya dia sebetulnya nggak punya kebutuhan yang terlalu urgent tentang memberi makanan bergizi buat rakyatnya. Karena sebetulnya mereka sanggup untuk menyediakan. Jadi si rakyat nih bisa menyediakan makanan bergizi buat anak-anaknya. Itu aja masih diberikan makanan bergizi dari si pemerintah. Nah sekarang di Indonesia orang-orang yang bilang nggak perlu itu harus tahu
Oh, ini sangat membantu buat rakyat kecil yang selama ini kelimpungan tentang memikirkan bagaimana dia bisa makan secara bergizi setiap harinya minimal sekali kan, ya. Nah, tapi memang kalau kemudian ada kritik, ya kita perlu pikirkan lagi-lagi nih, semua tuh harus disiapkan secara seksama. Kemarin lagi-lagi kesannya pokoknya jalan, ya. Ya, Berantakan, berantakan deh, tapi kan jalan dulu. Saya termasuk orang yang nggak setuju dengan cara semacam itu. oke. Siapin dulu dong dengan hati-hati ya, baru jalankan. Bahwa di sana sini masih ada kelemahan, ya oke lah. Tapi sekarang kita harus realistis, ini sudah jalan. Yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah, menjaga agar itu bisa dijalankan secara, tepat sasaran gitu ya, secara efisien, secara efektif ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya, itu bukan angka yang terlalu besar. Artinya angka yang yang manageable Untuk ukuran seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. angkanya besar Bang Ade. Tapi untuk Besar, seluruh Indonesia iya. sih, ya mungkin ya. Cuma jangan sampai kemudian ini ada penghematan. Kita nggak kepengen di kementerian dan lembaga negara ada proyek-proyek nggak penting. Ini malah jadi proyek. Bener nggak? Ya kalau project di kementerian lain nggak penting emang di-drop aja. Betul. Tapi yang ini ntar jadi Nggak, proyek lain nih. ini adalah Artinya terbuka untuk korupsi dan lain-lain oh maksud iya, saya. ya itu yang saya ingin katakan Iya tadi, kan? dijaga jangan sampai misalnya ini hanya menguntungkan free riders, ya. Nah, Itu oke. yang harus dijaga. Nah, Ya. Indonesia kan persoalannya tadi tuh, kita punya ide tentang project-project bagus yang ternyata begitu jalan, ya ingat BTS itu loh. Itu kan bagus sekali, bayangin seluruh Indonesia rakyatnya bisa punya akses internet, secara ya murah lah ya. Yang korupsi itu menteri yang datang dari daerah yang sebetulnya sangat membutuhkan akses internet itu. Jadi setuju saya, itu harus dijagain. Gimana caranya? Ya pemerintah harusnya punya kemampuan untuk itu, Ya. KPK-nya harus turun tangan. Apapun kritiknya diterima sebagai masukan dan komunikasikan dengan baik. Kira-kira gitulah ya. Persis, persis. Ya, dan ini yang mudah-mudahan dalam 3-4 bulan pemerintahan pertama Pak Prabowo Gibran dipelajari dan kita tunggu komunikasi yang lebih baik mengenai semua programnya. Siap, betul. Ya, atau Bang Ade harus jadi jubir. Tidak, saya berada di luar pemerintah saja. Ya. Karena kalau saya berada di luar pemerintah, saya tidak punya kewajiban untuk membaik-baikan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah perlu dikritik kayak sekarang nih, kalau saya jadi orang pemerintah, kan saya akan mengatakan, wah Pak Bayu jangan berlebihan, ini sebetulnya banyak kebohongan di sini. Enggak, kebohongan memang ada. Tapi bahwa ini masih perlu diperbaiki, juga harus kita kritik. Ya. Oke. Ade Armando, terima kasih banyak. Sama-sama, Bayu. Ketemu lagi di Ketemu singkat lagi. berita di Siap, kesempatan yang lain. siap. Anda harus saya nyatakan kepada penonton salah seorang host terbaik, salah seorang ya, bukan host terbaik, salah seorang host terbaik di Indonesia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makanya pasti akan hadir lagi di singkat berita. Siap, siap. Sampai ketemu.